Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman. Halo semuanya, kita sering kali mendengarkan istilah gratifikasi dan suap. Kedua-duanya sama-sama memberikan hadiah kepada pejabat. Namun, maknanya itu berbeda, bahkan hukumannya itu tidak sama. Ayo kita simak lebih lanjut tentang gratifikasi dan suap. Pertama, kita akan membahas tentang gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian berupa uang, hadiah, ataupun fasilitas lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri ataupun penyelenggara pemerintah karena jabatannya. Tapi perlu kita ingat bahwa apabila pejabat tersebut menerima hadiah lalu melaporkannya ke KPK dalam waktu 30 hari kerja, maka gratifikasi tersebut dianggap sah dan tidak melanggar hukum. Penetapan tersangka terhadap Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiaric. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 orang tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi pada Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja atau BINA Pemta Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Intinya, gratifikasi dapat dianggap sebagai pemberian hadiah, namun apabila tidak dilakukan, maka dapat dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Sekarang kita akan membahas suap. Suap adalah pemberian atau janji yang dilakukan untuk mempengaruhi keputusan pejabat yang bertujuan untuk kepentingan si pemberi. Artinya, ada niat jahat di baliknya. Misalnya, suatu proyek dimenangkan, suatu perizinan dipercepat, dan suatu proses hukum diabaikan. Berbeda dengan gratifikasi, suap bisa langsung dianggap sebagai tindak pidana korupsi dan tidak dapat dilegalkan. Jakarta Sri Damayanti mengaku prihatin dengan kasus korupsi di pendidikan yang terjadi di Unila. Sebab dengan adanya segelintir orang yang melakukan tindakan melanggar hukum, lembaga pendidikan ikut tercoret. 7 orang yang diduga terlibat suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Universitas Lampung tahun 2022. Hukumannya sangat berat, bisa penjara belasan tahun dan denda sampai miliaran rupiah. Nah, dari pembahasan tersebut memiliki dampaknya. Yang pertama, dampak dari gratifikasi. Yang pertama, dapat mempengaruhi integritas pegawai negeri. Yang kedua, dapat memberi kesan bahwa pegawai negeri ini bisa dibeli. Suap dapat merusak kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan dapat memperlambat pembangunan dan keadilan. Upaya yang dapat dilakukan yaitu yang pertama adalah mengedukasi aparatur sipil negara untuk mengetahui bagaimana definisi, jenis, serta sanksi baik dari tindakan gratifikasi maupun suap untuk menciptakan budaya anti korupsi. Yang kedua, tolak segala bentuk gratifikasi maupun suap secara etis dan hindari situasi yang beresiko. Tolak segala pemberian hadiah ataupun uang yang tidak memiliki urgensi apapun dalam pekerjaan. Yang ketiga, apabila ditemukan segala bentuk gratifikasi ataupun kejadian suap, segera laporkan ke pihak berwenang seperti Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun pihak berwenang lainnya. Yang keempat, terapkan sanksi yang tegas dan efektif bagi pelaku tindak pidana gratifikasi dan suap, serta berikan perlindungan bagi pelapor gratifikasi ataupun suap dari tindakan balasan, intimidasi ataupun ancaman dari pihak internal. Sekian video edukasi yang dapat kami tampilkan. Semoga video edukasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menonton. Kami dari kelompok Moralitas Bangsa pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Iya.